Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-An'am. Sekarang kita masuk pada ayat ke-27 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Kata Allah, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Jika engkau melihat wahai Muhammad bagaimana mereka diberhentikan di atas neraka, lantas mereka berkata, ya laitana, seandainya ya, mereka berkata kiranya kami dikembalikan ke bumi, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini ya, Allah menggambarkan kepada Nabi tentang bagaimana kerasnya penderitaan mereka dan bagaimana besarnya penyesalan mereka ya. Allah mengatakan walau tara, jika kau melihat wahai Muhammad bagaimana kondisi mereka, tentu kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat mengenaskan, bagaimana mereka menyesal yang amat sangat ya. Idh wuqifu 'alan nar, tatkala mereka diberhentikan di dekat neraka jahanam. Mereka tidak mau ke neraka, tapi malaikat yang membawa mereka, menggiring mereka ya, menuju ke neraka jahanam ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, di mana mereka didorong dengan keras oleh malaikat menuju ke arah neraka. Ketika neraka sudah di hadapan mereka, maka mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Faqalu ya laitana. Laita dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang mustahil untuk kembali atau sangat sulit untuk kembali ya. Mustahil atau sangat sulit untuk didapatkan, yaitu angan-angan ya. Kalau bahasa kita angan-angan ya. Seperti perkataan penyair, ala laita syababa yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal mashibu ya. Seorang penyair berkata, seandainya masa muda kembali pada suatu hari, aku akan kabarkan kepada dia apa yang telah terjadi bagi masa tuanya ya, agar dia di masa muda harusnya berbuat baik ya. Tapi tidak mungkin masa muda kembali lagi. Seperti ini, ya laitana ya, seandainya ya, kami dikembalikan ke bumi kembali, hidup kembali. Angan-angan tapi tidak mungkin ya. Kemudian kata mereka, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, kami termasuk orang beriman. Di sini ada dua qiraah dalam ayat ini, yaitu wala nukadzibu pakai dhamma marfu', wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Tapi kalau dalam mushaf kita semua mansub, wala nukadziba pakai fathah bi ayati rabbina wa nakuna, bukan wa nakunu, wa nakuna minal mu'minin. Intinya ini pembahasan masalah nahwu, tapi saya tidak ingin bahas di sini. Tapi intinya secara umum ada dua tafsiran terhadap ayat ini, ditinjau dari qiraah yang berbeda. Tafsiran yang pertama maksudnya, ya Rabb kami ya, seandainya kami dikembalikan, kami berangan-angan untuk kembali ke atas muka bumi. Sekaligus kami kalau di bumi, kami berangan-angan kami tidak mendustakan ayat-ayat lagi, dan kami berangan-angan untuk menjadi orang mukmin. Jadi angan-angannya tiga sekalian. Angan-angannya tiga sekalian ya. Ya laitana nuraddu, pertama kami dikembalikan. Sekaligus kami kalau dikembalikan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan sekaligus kami akan beriman. Ini angan-angan mereka untuk dikembalikan sehingga mereka bisa kembali tidak mendustakan dan sekaligus beriman. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua diantaranya dikatakan ya laitana nuraddu, seandainya kami dikembalikan. Kalau kami dikembalikan, wala nukadziba maknanya fala nukadziba, maka kami tidak akan berdosa kalau kami dikembalikan.
Jadi intinya kembalikan kami dahulu ya Allah. Kembalikanlah kami dahulu, beri kesempatan kami sekali lagi untuk kembali hidup. Fala nukadziba, kami tidak akan mendustakan Engkau ya Allah. Tidak akan mendustakan ayat Engkau dan kami akan beriman. Kami akan beriman. Kalau kita mau tambah tafsiran ketiga, yaitu waqalu ya laitana dengan marfu' nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin wa la nukadzibu, seakan-akan adalah jumlah yang baru ya. Jadi maknanya seandainya kami dikembalikan ya Allah, dan kami tidak akan pernah berdusta lagi. Kami tidak akan pernah mendustakan lagi. Sejak sekarang kami tidak akan mendustakan lagi. Kalau kami dikembali pun kami tidak akan pernah berdusta lagi. Intinya ketiga tafsiran tersebut maknanya mereka berangan-angan untuk dikembalikan ya, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjanji kalau mereka kembali mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan beriman ya. Di sini Allah tidak menyebutkan apa yang hasil penglihatan Nabi. Jadi Allah hanya mengatakan walau taro, seandainya kau lihat. Apa yang dilihat Allah tidak sebutkan. Allah hanya mengatakan seandainya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang pendusta tersebut ketika digiring di depan neraka jahanam, lantas mereka melihat api neraka jahanam yang sangat mengerikan, lantas mereka menyesal dan mereka mengatakan seandainya kami bisa kembali, kami tidak akan mendustakan Engkau ya Allah, kami akan beriman. Kondisinya tidak Allah sebutkan. Ya, tapi yang jelas mengerikan. Ya. Cukup Allah menggambarkan bagaimana penyesalan mereka yang luar biasa di hadapan neraka, sudah kita bisa bayangkan tentu ini hal ya, kondisi yang sangat mengerikan. Makanya Allah tidak perlu sebutkan. Allah mengatakan seandainya kau lihat ketika mereka di situ. Apa kondisinya Allah tidak sebutkan. Tapi sudah jelas kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl." Maka nyatalah bagi mereka, ya. Nyatalah bagi mereka maka kanu yukhfuna min qabl, apa yang telah mereka sembunyikan sebelumnya di dunia. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan di bumi hidup kembali, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali lagi berbuat apa yang mereka dilarang ketika itu. Wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka hanyalah benar-benar pendusta. Maka Allah mengatakan ketika mereka di hadapan neraka jahanam, badalahum makanu yukhfuna min qabl, maka nampaklah bagi mereka apa yang dahulunya mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan ketika di dunia? Ada dua tafsiran di kalangan para tafsir. Pertama, maksudnya mereka menampakkan mereka mau beriman. Tadinya mereka di dunia sombong ya, maksudnya Muhammad pendusta dan yang lainnya ya. Tapi sebenarnya ketika mereka menuduh Muhammad pendusta di dunia, dalam hati mereka ada pembenaran ya. Cuma mereka tidak mau mengungkapkan, mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan dengan berbagai macam alasan. Mereka tidak mengungkapkan bahwasanya Muhammad itu benar. Padahal hati kecil mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar. Coba tidak mereka ungkapkan. Kenapa? Bisa jadi karena mereka malu sama kaumnya, takut dikatakan sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, atau karena jaim ya. Karena kalau mereka bilang beriman, mereka malu karena yang mengikuti Nabi banyak orang-orang miskin, orang-orang susah. Ya. Dan selama ini mereka sudah menjelek-jelekan Nabi. Kalau mereka bilang beriman, mereka mau taruh muka di mana? Malu. Ya. Sehingga mereka tetap sembunyikan. Ada perasaan mereka untuk beriman. Makanya Allah mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bisa saja orang-orang yang kafir ingin beriman. Jadi ada dalam hati mereka sembunyikan, mereka beriman dengan Nabi, tapi mereka sembunyikan karena kepentingan duniawi. Tidak ingin dicela, agar kedudukan mereka sebagai pembesar tetap terjaga, tidak ingin dikatakan orang keluar dari agama nenek moyang mereka, tapi ketika di neraka jahanam mereka ungkapkan. Apa yang mereka sembunyikan selama ini mereka ungkapkan bahwasanya kami beriman. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ya. Ayat ini berkaitan orang-orang munafik, tapi ini tafsiran yang minoritas, kebanyakannya ahli tafsir menafsirkan dengan yang pertama, yaitu orang kafir, para pendusta yang menyembunyikan iman mereka tampakkan di akhirat tapi tidak bermanfaat apa yang mereka tampakkan tersebut. Tafsiran kedua, minoritas dari kalangan para tafsir mengatakan maksudnya ini mencakup orang munafik yang mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan kekufuran. Pada hari kiamat akan nampak kekufuran tersebut. Kekufuran tersebut akhirnya terungkap ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanuhu an." Seandainya mereka dikembalikan di dunia, mereka akan melanggar lagi apa yang dilarang. Percuma kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahum lakadzibun." Sekarang mereka janji, kalau kami dikembalikan kami akan beriman. Kata Allah, bohong. Seandainya dikembalikan kalian akan melakukan apa yang dilarang tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena mereka ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah bukan karena mereka yakin itu dusta, tapi karena mukabarah, yaitu karena inat, ngeyel. Mereka sudah tahu Islam itu benar, mereka sudah tahu Muhammad membawa kebenaran, mereka tahu siapa Muhammad, ya. Maka mereka menolaknya bukan karena mendustakan, tapi karena kengeyelan. Sudah tahu itu benar, tapi mereka maksa diri untuk mendustakan. Oleh karenanya seandainya dikembalikan lagi ke muka bumi, mereka akan melakukan yang sama, ya. Sudah jadi sifat mereka. Maka Allah tidak mengembalikan mereka lagi ke dunia, ya. Ini menunjukkan penyesalan yang luar biasa dari mereka, dan penyesalan tersebut tiada manfaatnya. Allah mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya ya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan bukankah mereka di dunia mereka berkata, kehidupan kita ini hanya kehidupan dunia, enggak ada kehidupan akhirat. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak bakalan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Tidak namanya hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan. Mereka mengatakan mustahil. Mereka menolak dengan akal mereka. Kata mereka kita cuma di dunia ini, selesai. Ya, tidak ada namanya hari kebangkitan kemudian disidang oleh Allah, itu bohong semua. Ya, inilah yang mereka ungkapkan selama mereka di dunia. Allah berkata lagi, walau taro idh wuqifu ala rabbihim. Seandainya engkau Muhammad melihat bagaimana mereka disidang, diberdirikan di hadapan Rabb mereka. Diberdirikan di hadapan Rabb mereka. Qala alaysa hadza bil haqq? Allah berkata, bukankah hari kebangkitan itu nyata? Qalu bala wa rabbina. Ketika ditanya di hari kiamat, kalian mendustakan hari kiamat. Bukankah sekarang kalian lihat hari kiamat sudah menjadi nyata? Mereka dengan berkata, bala wa rabbina, tentu demi Rabb kami benar adanya. Itu percuma. Sekarang mereka benar-benar membenarkan adanya hari kiamat. Mereka sudah lihat, mereka dibangkitkan, dan bahkan mereka bersumpah, demi Engkau ya Tuhan kami, benar hari kiamat itu ada, nyata adanya. Kata Allah, qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan kalian mencicipi azab, ya, apa yang kalian selama ini ingkari, azab tersebut. Dan ini adalah bentuk penghinaan kepada mereka, ya. Allah menggunakan kata cicipi, namanya zuku. Cicipi itu biasanya ya, perkara yang enak, ya, dicicipi, dirasakan. Tapi ternyata mencicipi azab. Azab apa? Azab yang kalian dustakan selama ini. Jadi kalau kita bahas tentang masalah azab kepada penghuni neraka jahanam, ada dua, bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu azab dalam bentuk azab terhadap fisik dan ada azab terhadap mental, yaitu jiwa mereka diazab juga. Di antaranya dengan hinaan-hinaan, di antaranya mereka diperlihatkan bagaimana penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini juga azab tersendiri. Di antaranya mereka minta tolong kepada malaikat cuekin. Banyak hal-hal yang mereka juga menunjukkan mereka diazab bukan hanya secara fisik, tapi juga mereka diazab secara batin, secara kejiwaan. Di antaranya ini, Allah bilang, ini kan yang kalian dustakan. Sekarang bagaimana? Benar atau tidak? Demi Allah benar ya Allah. Silakan rasakan, cicipin. Cicipin azab yang kalian pernah dustakan. Ini di antara siksaan batin yang mereka rasakan. Di sini juga Allah mengatakan, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika mereka disidang di hadapan Rabb mereka. Allah tidak menyebutkan kondisinya bagaimana, tapi sudah cukup. Tak perlu disebutkan, kita sudah bisa menggambarkan kengerian yang mereka rasakan. Ya, kita sudah bisa menggambarkan bagaimana kengerian yang mereka rasakan, apalagi Allah mengatakan silakan cicipi atau rasakan azab yang kalian dustakan selama ini. Kata Allah, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mendustakan hari kiamat. Mendustakan bahwasanya ada suatu hari mereka akan bertemu dengan Allah dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mendustakan hal tersebut. Orang yang meyakini bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, dia tentu akan persiapan bertemu dengan hari pertemuan tersebut. Ya. Adapun orang yang mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah, dia akan tidak peduli. Mereka ini ketika di dunia,
Mereka mendustakan adanya hari pertemuan dengan Rabb mereka yang akan mintai segala pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Tapi apa yang terjadi pada hari kiamat ketika mereka mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat? Kata Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh telah merugi. Sungguh mereka telah merugi. Allah tidak sebutkan apa kerugian yang mereka rasakan. Dan ini dalam kaidah tafsir, ketika ada objek yang dihapus tidak disebutkan, ya, maka memberi faedah keumuman, yaitu mereka rugi segala-galanya. Mereka rugi segala-galanya. Ya, kalau masuk neraka kekal abadi, apalagi rugi apapun, kerugian. Semuanya kerugian yang mereka rasakan. Harta mereka tidak ada manfaatnya selama ini. Harta mereka gunakan untuk maksiat, merugikan mereka. Jiwa mereka rugikan, keluarga mereka rugikan. Intinya mereka rugi segala-galanya. Ya, ketika mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sampai ya ketika datang hari kiamat, hari kebangkitan, baghtah, tiba-tiba, secara tiba-tiba, ya. Tiba-tiba mereka datang hari kiamat, tiba-tiba mereka juga bangkitkan, ya. Lantas mereka berkata, qalu ya hasratana. Kata mereka, wahai penyesalan kami. Di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasrah dalam bahasa Arab artinya penyesalan. Sebenarnya hasrah itu bukanlah suatu yang dipanggil, karena suatu yang dipanggil adalah suatu benda, misalnya wahai fulan, wahai seseorang atau siapa. Namanya penyesalan itu suatu yang abstrak, tidak dipanggil. Tetapi Allah menggunakan seakan-akan dipanggil ya hasratana. Kalau kita artikan secara letterlek, wahai penyesalan kami, seakan-akan ada penyesalan di depannya kemudian dia panggil ya hasratana. Oleh karenanya para ulama menafsirkan ayat ini bagaimana hasrah penyesalan dipanggil oleh mereka ketika itu. Padahal penyesalan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil karena dia abstrak. Dia bukan sesuatu yang konkret, ya. Maka ada dua tafsiran secara umum disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang pertama, Allah menggunakan metode ya hasratana, wahai penyesalan kami, karena begitu banyak penyesalan yang mereka rasakan dan begitu besar penyesalan yang mereka rasakan, seakan-akan penyesalan tersebut di hadapan mereka panggil. Waduh, hai penyesalan, benar-benar saking banyaknya penyesalan dan begitu besar penyesalan. Makanya di antara nama hari kiamat adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Seperti dalam surat Maryam, ya. Dan peringatkanlah mereka tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena pada hari tersebut banyak sekali penyesalan dan begitu besar penyesalan orang-orang yang kafir, orang-orang pelaku maksiat. Penyesalan yang tiada guna. Sehingga disebut dengan hari penyesalan. Tadi mereka mengatakan ya laitana, ya seandainya kami dikembalikan, ya seandainya kami, ini bentuk penyesalan. Sekarang mereka berkata, ya hasratana, sungguh kami menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Ala ma farratna fiha. Kami menyesal dengan sikap meremehkan kami, ya. Tidak mengharumkan, cuek, ya, tentang hari pertemuan dengan Allah, tentang hari kebangkitan. Ya. Fiha di sini hanya sebanyak ulama mengatakan dikembalikan kepada hari kebangkitan. Yaitu kami menyesal. Dan penyesalan yang tidak guna, kami menyesal kenapa kami tidak persiapan untuk bertemu dengan hari ini, hari kebangkitan. Percuma penyesalan yang tidak guna, tidak bisa kembali lagi. Dan para ulama menyebutkan banyak penyesalan yang mereka mereka sesalkan. Di antaranya, ya, mereka menyesal kenapa ketika dunia tidak beramal saleh, ya. Di antaranya kenapa mereka menyesal, ya, membiarkan orang-orang beriman sementara mereka tidak beriman, orang-orang maju depan mereka tidak maju-maju, ya. Kemudian di antaranya mereka utarakan penyesalan mereka ketika mereka melihat di hari kiamat kelak ternyata kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka akan dalam neraka abadi, maka mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Mereka juga akan mengungkapkan penyesalan mereka ketika mereka masuk neraka kemudian diperlihatkan kepada mereka, itulah kaplingmu di surga, seandainya dulu kau beramal soleh, tempat tinggalmu di situ. Sementara dilihat ditempati oleh orang lain, orang dalam kenikmatan diperlihatkan oleh Allah, sehingga mereka pun menyesal. Ini di antara siksaan jiwa yang mereka rasakan. Di antara siksaan jiwa yang mereka rasakan diperlihatkan mereka akan kekal, dan ini suatu yang menyakitkan, ya.
disiksa bukan cuma sebentar, tetapi kekal selama-lamanya. Kemudian diperlihatkan kapling mereka di surga seandainya dulu mereka beriman, ya. Sehingga mereka kemudian mengungkapkan penyesalan-penyesalan mereka, ya. Faqalu ya hasratana, ya. Faqalu ya hasratana. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebut Al-Qurtubi, faqalu ya hasratana, itu seakan-akan ya bukan ya harfun nida, tapi ya di situ adalah ya litanbih, yaitu mereka berkata, seakan-akan mereka berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, lihatlah bagaimana penyesalan kami. Ya. Hati-hati, seakan-akan mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah terjadi, lihatlah kami menyesal tiada manfaatnya. Ya hasratana ala ma faratna fiha. Kami dulu di dunia meremehkan, menggampangkan, tidak beramal saleh, dan akhirnya tiba hari tersebut dan kami tidak punya persiapan apa-apa, ya. Kata Allah, wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka. Sebagian ulama mengatakan ini kita ambil zahirnya, bahwasanya orang-orang yang pelaku maksiat pada hari kiamat kelak mereka akan memikul dosa-dosa mereka di pundak mereka. Allah kasih beban yang berat sehingga mereka menempuh hari perjalanan di padang mahsyar dengan penderitaan. Ya. Karena banyak sekali dosa-dosa yang mereka pikul pada hari tersebut, ya. Seperti dalam satu hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Barang siapa yang mengambil, merampas tanah orang lain, saudaranya hanya sejengkal dengan kezaliman, maka akan digantungkan di lehernya 7 lapis bumi yang diambil digantungkan di lehernya. Ini zahirnya bahwasanya orang yang melakukan maksiat maka dosanya akan dijadikan konkret oleh Allah, kemudian dipikulkan di pundaknya, dipikulkan di pundaknya. Allah mengatakan wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas pundak mereka, sementara mereka harus melewati perjalanan padang mahsyar yang sangat panjang sekali, ya, berat yang luar biasa. Kata Allah, ala sa'a ma yazirun, ala sa'a ma yazirun, maka sungguh amat buruklah apa yang mereka pikul tersebut. Mereka pikul adalah dosa-dosa. Setelah itu Allah ingatkan, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan perbuatan sia-sia, ya. Lahu itu perbuatan sia-sia, ya, yang buat lalai. La'ib permainan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan hari akhirat itu surga lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian berakal, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menamakan kehidupan dunia dengan laib wa lahu, dengan permainan dan senda gurau atau hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Pertama, dunia disebut dengan dunia, ya, diambil dari kata dunu, dalam bahasa diambil dunu. Dunu artinya bisa diartikan dua, yaitu bisa jadi dekat atau rendah. Bisa dekat artinya dekat atau rendah. Dunia ditinjau dari dua hal ini. Dunia sifatnya dekat dan rendah. Dekat maksudnya cepat selesai. Cepat selesai. Makanya Allah mengatakan laibu walahu. Namanya kita bermain-main, permainan sebentar aja. Kita cuma ngisi waktu bermain-main, setelah itu kita punya kesibukan, keseriusan. Permainan tidak lama-lama. Anak-anak main-main ini sebentar. Lahu juga demikian. Lahu itu ya kita menghibur diri dengan sesuatu yang sia-sia, cuma sebentar. Banyak urusan kita. Allah menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia itu seperti permainan yang senda gurau, yang cuma sebentar. Karena dari dunu, yaitu dekat. Dan itu benar, tiba-tiba kita tahu diri kita tadinya kita masih kecil, kemudian kita remaja, kemudian kita SMA, kemudian kita kuliah, kemudian kita menikah, kemudian kita tahu-tahu sudah 40, tahu-tahu sudah 50, tahu-tahu rambut sudah putih semua. Saya ketemu sebagian kawan, saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu lagi sudah putih semua rambutnya. Subhanallah. Saya lihat saya masih hitam rambutnya. Tapi waktu begitu cepat. Tadinya saya ketemu kawan yang pipinya ini, tahu-tahu jadi kempot, Masya Allah. Cepat sekali, maksudnya perubahan itu nampak. Ya. Kita tidak bilang lama, kita merasa kok kita berubah dengan segera, cepat. Tahu-tahu sudah sekian, tahu-tahu anak-anak sudah besar, tahu-tahu dengar kawan-kawan sudah pada meninggal dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya dunia disebut dengan dunu, ya, karena dia dekat sebentar, tidak lama, ya, dibandingkan dengan apa yang akan di hadapan kita sangat sebentar. Ada alam barzah entah ratusan ribuan tahun, kemudian padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian surga dan neraka kekal
abadi. Atau disebut dengan dunu artinya rendah, artinya dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seteguk minuman kepada orang kafir. Saya ulangi hadisnya. Seandainya dunia itu di sisi Allah sederajat dengan nilainya sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir satu tegukan air saja. Namun karena dunia itu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, Allah berikan orang kafir banyak-banyak. Enggak ada masalah bagi Allah. Rendah, kita kasih rendah. Kata Allah yang rendah maka dikasih. Oleh karenanya ya terlalu banyak hadis bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya ya. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairu minad dunya ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat cemeti kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempatnya, belum cemetinya, belum orangnya. Baru tempatnya doang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya Anda kalau mendapatkan pahala dari 2 rakaat sebelum subuh, pahala tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu benar. Kita mau hidup dunia, taruhlah kita bilang kita hidup 1000 tahun. Terus kita menjadi raja terkaya di dunia. Itu enggak ada apa-apanya dengan pahala 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena pahala 2 rakaat sebelum subuh ini akan kita dapatkan abadi. Jadi sesuatu yang abadi tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sementara. Meskipun yang sementara 1000 tahun, 2000 tahun, mau dibandingkan dengan triliun tahun yang tidak ada ujungnya. Maka benar ketika Rasulullah SAW mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha, bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik pada dunia dan seisinya, itu benar, itu bukan main-main, itu benar. Anda kalau mendapatkan pahala 2 rakaat sebelum subuh, Anda akan mendapat ganjaran yang lebih baik pada dunia dan seisinya. Meskipun Anda adalah raja dunia, toh Anda akan merasakan kenikmatan tersebut cuma sementara. Hidup Anda cuma bisa Anda nikmati berapa tahun? Taruhlah 70 tahun, ya, dengan berbagai terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran, ya, tangisan, sakit, air mata yang mengalir, ya, gundah gulana, ya. Itu raja dunia, apalagi cuma raja di rumah, ya. Maksud saya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini benar. Jadi ketika Allah menamakan dunia itu hanyalah laibun walahu, hanya permainan sedang gurau, maka kita harus benar-benar merenungkan akan hidup kita cuma sebentar. Hidup kita cuma sebentar. Ya. Dunia cepat dan dunia rendah. Dunia cepat dan dunia itu hina, tidak ada dibandingkan dengan akhirat. Tetapi dunia akan menjadi mulia ketika tujuannya adalah akhirat. Makanya Allah mengatakan walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat yaitu surga lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yang meninggalkan kesyirikan, yang meninggalkan kemaksiatan. Takwa itu artinya mencegah dirinya dari kemaksiatan, dari neraka jahanam. Ya. Maka dunia yang Anda punyai ya, akan menjadi bernilai ketika Anda niatkan untuk akhirat. Ketika Anda niatkan untuk akhirat, maka dunia tersebut akan menjadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda beri makan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala, Anda sumbangkan untuk dakwah di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah aset Anda yang akan Anda rasakan di akhirat kelak. Kata Allah, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berfikir? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, mungkin saya ingin sampaikan sedikit perbandingan antara, agar tertanam dalam hati kita, perbandingan antara akhirat dengan dunia, ya. Ada beberapa poin. Pertama, ikhwan, akhirat sementara, dunia sementara, akhirat abadi. Ini pertama. Akhirat abadi, dunia cuma sementara. Saya ulangi, dunia sementara, akhirat abadi. Ini yang pertama. Agar kita tahu dunia lebih baik daripada akhirat, lebih baik daripada dunia. Pertama, dunia sementara, akhirat abadi. Yang kedua, dunia kenikmatannya tidak sempurna, ya, memiliki efek samping,
Ya. Adapun akhirat kenikmatannya sempurna. Kenikmatannya sempurna. Semua apapun sisi kenikmatan akhirat sempurna, ya. Dan ini sudah menunjukkan akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian yang berikutnya tadi kenikmatan dunia ya, selain tidak sempurna ada efek sampingnya. Selalu ada efek sampingnya. Kenikmatan akhirat sempurna, tidak ada efek sampingnya. Ya, kita kalau bicara dunia ya apa coba? Apa namanya? Makan misalnya. Makan ada efek sampingnya. Makan yang enak-enak ada kolesterolnya. Paling tidak kita buang kotoran ya. Kita naik mobil ada efek sampingnya, bensin dan yang lainnya ya. Banyak hal yang ada efek samping dari dunia tersebut. Akhirat tidak ada efek samping. Ya. Kemudian di antaranya perbandingan antara dunia dan akhirat, bahwasanya dunia kalau ingin kita meraih kenikmatan biasanya perlu perjuangan. Paling tidak perjuangan tersebut paling tidak menunggu, tidak tersedia setiap saat. Beda dengan akhirat. Kita peroleh tanpa ada keletihan sama sekali, tidak ada tanpa ada penungguan sama sekali. Ya. Dunia kita saja terkadang gratisan harus ngantri ya. Adapun akhirat kapan saja kita inginkan, detik itu pula kita bisa merasakan kenikmatan tanpa harus ada penungguan sama sekali ya. Kemudian kalau di dunia kita merasakan ya, di antara ketidaksempurnaan kenikmatan tersebut kita merasakan kebosanan dalam menikmati suatu kenikmatan. Kebosanan tersebut bisa muncul karena terlalu itu saja, atau kedua kita sudah tidak mampu menikmati, entah kita kenyang, entah kita sudah selesai hilang rasa haus sehingga sudah selesai. Adapun di akhirat ketika kita menikmati ya kita tidak namanya bosan. Kita makan bukan karena lapar, kita minum penghuni surga bukan kita. Maksudnya penghuni surga makan bukan karena lapar, penghuni surga minum bukan karena haus tapi karena berlezat-lezat. Ya. Sehingga tidak ada namanya bosan ya. Tidak namanya bosan dalam menikmati kenikmatan surga tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat berikutnya ayat 33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu ya. Dan ini benar bahwasanya apa yang dirasakan oleh Nabi SAW benar-benar menyedihkan Nabi. Yaitu apa? Mereka menuduh Nabi dengan perkataan yang tidak-tidak. Mereka mengatakan Nabi pendusta, mereka mengatakan Nabi adalah tukang sihir, mereka mengatakan Nabi adalah sabik keluar dari tradisi nenek moyangnya. Ya, mereka mengatakan Nabi adalah penyair, ya, hanya bohong. Ini Al-Quran bukan hanya syair dibuat oleh Muhammad. Ya. Dan ini, gangguan seperti ini lebih menyedihkan bagi Nabi daripada gangguan fisik. Lebih menyedihkan bagi Nabi daripada gangguan fisik. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah yang lebih parah yang kau hadapi dari perang Uhud?" Perang Uhud kan Nabi kondisinya sangat terluka, kemudian gigi beliau patah, darah mengalir dari wajah beliau. Beliau terjatuh, artinya fisik beliau benar-benar parah ketika perang Uhud. Tapi Nabi mengatakan ada yang lebih parah daripada ini yang aku rasakan. Itu ketika aku berdakwah di Taif. Berdakwah di Taif, yaitu Nabi SAW pergi dari kota Mekah menuju Taif untuk berdakwah. Ternyata dia dihina di situ oleh Abdun Yalail dan teman-temannya dan saudara-saudaranya. Mereka mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi SAW, itu lebih menyakitkan bagi Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Hal ma wajadallaha rajulan ghairaka?" Apakah Allah tidak menemukan laki-laki lain untuk diutus menjadi rasul? Kok kamu menjadi rasul? Itu di antara hinaan yang Nabi dengar, dan itu membuat Nabi benar-benar bersedih. Makanya ketika Nabi keluar dari Taif ya, kemudian Nabi disambut dengan anak-anak kecil dan orang gila. Kemudian dilempari dengan kerikil. Tidak mengapa, artinya perkara yang ringan dibandingkan dengan gangguan fisik ketika di perang Uhud. Tapi inilah mereka menghina ini yang bikin Nabi benar-benar terpukul hatinya. Ya, seandainya yang melempar orang-orang pembesar kota Taif masih mending, yang melempar anak-anak kecil, orang gila yang jadi bahan hinaan lempar Nabi. Makanya Nabi berjalan dari kota Taif sampai ke Kornul Sa'alib, itu berkilo-kilo, mungkin puluhan kilo.
Nabi dalam bahasa kita linglung, enggak jelas. Falam astafik, kata Nabi, aku tidak sadar kecuali aku di kornel salib. Tiba-tiba ada malaikat Jibril dan ada malaikat gunung. Saking sedihnya Nabi berjalan, tidak sadar dia berjalan. Selama antap pikirannya sudah saking sedihnya. Aku tidak sadar kecuali sudah sampai di kornel salib. Kenapa? Karena gangguan tersebut berupa gangguan hinaan. Dan itu lebih berat bagi orang yang mulia daripada gangguan fisik. Seorang mungkin dipukul, misalnya ada orang yang anak-anak bangsawan, kemudian bapaknya misalnya adalah orang yang dermawan dan dia juga suka dermawan dan dia suka luar biasa baiknya. Tiba-tiba dia dikatakan mencuri misalnya. Orang semua percaya dia mencuri, tentu dia sangat sakit hati. Lebih sakit hati daripada kalau dia dipukul. Kenapa? Karena tuduhan tersebut diucapkan kepada orang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki nasab yang tinggi. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hatinya tidak terpukul Nabi SAW. Sebelum ini mereka mengakui bagaimana Nabi adalah Al-Amin. Mereka mengakui. Semua orang tahu Nabi adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang-orang Quraisy memberi gelar Nabi dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Kemudian mereka mengakui dengan akhlak Nabi SAW. Sampai mereka menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Tiba-tiba mereka bilang Nabi pendusta, pemutus silaturahmi. Ya, subhanallah. Padahal sebelum ini Nabi dikenal dengan penyambung silaturahmi. Nabi dikenal suka membantu orang lain. Nabi semua kebaikan dikenal dari Muhammad SAW. Tidak pernah bohong. Selalu menyambung silaturahmi. Selalu mengundang orang makan di rumahnya. Bahkan kerja membantu orang, gajinya penghasilan dikasih kepada orang lain. Setiap ada orang Mekah terkena musibah, Muhammad nomor 1 untuk membantu mereka. Tiba-tiba dikatakan dengan pendusta, pemutus silaturahmi, keluar dari tradisi nenek moyangnya, kemudian dukun, selain dukun penyihir, kemudian tersihir, dan macam-macam ya. Maka itu sangat benar-benar menyedihkan Nabi. Ya. Ini namanya gangguan mental, ya, gangguan batin Nabi. Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah tahu benar-benar apa yang mereka ucapkan itu menyedihkan engkau wahai Muhammad. Ya. Allah bukan, artinya Allah menghibur Nabi. Allah berkata, bukan kami tidak tahu ya Rasulullah, kami tahu. Bahkan Allah menggunakan qad itu benar-benar. Kemudian Allah menggunakan lam taukid. Qad la, yaitu sungguh benar-benar kami tahu ya Muhammad. Bukan kami enggak tahu kau dituduh macam-macam itu ya Muhammad, kami tahu. Kami Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kau alami. Ya. Ini pertama. Jadi jangan kami tahu apa yang dialami oleh engkau dan kami tahu isi hatimu bahwa kau benar-benar sedih. Nabi tidak mengungkapkan kepada Allah. Nabi tidak mengungkapkan. Tetapi Allah tahu Nabi sangat bersedih. Saya ulangi lagi tadi poin kenapa Nabi sangat bersedih, karena Nabi adalah orang mulia, kemudian dikata-katain dengan tujuan tidak benar. Yang kedua, yang Nabi dakwahi siapa sih? Yang Nabi dakwahi orang-orang Quraisy, suku dia sendiri, keluarganya sendiri. Ya, sepupu-sepupunya, omnya yang dia dakwahi. Yang diharapkan bahwasanya sukunya tersebut akan menolong dia, malah tidak. Malah memusuhinya. Quraisy, Bani Hashim, suku spesifik yang kecil, tapi secara umum Nabi adalah Quraisy. Quraisynya artinya suku. Kalau misalnya kita adalah Jawa, Quraisynya, kalau Bani Hashimnya mungkin Solonya misalnya begitulah kira-kira. Atau lebih kecil lagi ya. Tapi intinya yang dia dakwahi adalah suku Quraisy. Semua saudaranya Nabi SAW. Ternyata suku yang dia harapkan menolong dia malah memusuhi Nabi SAW. Malah berusaha untuk membunuhnya. Dan Nabi sedih. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih karena mereka. Jadi Nabi sedih ada beberapa sisi. Tadi karena saya ulangi. Kenapa Nabi bersedih beberapa sisi. Pertama, Nabi orang mulia dikata-katain. Yang kedua yang memusuhi Nabi adalah keluarganya sendiri. Ya. Yang ketiga, Nabi sedih karena ditolak dakwahnya. Ini juga merupakan kesedihan. Ya, orang namanya dakwah ditolak, ya sedih. Yang keempat, yang lebih penting lagi, Nabi sedih karena mereka tidak dapat hidayah. Bahkan ini lebih sedih daripada ditolaknya Nabi itu masih kurang. Tapi yang lebih sedih, mereka tidak dapat hidayah. Dan Rasulullah sangat sayang kepada mereka. Makanya, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedihkan mereka, wahai Muhammad. Jadi Nabi sedih karena mereka tidak beriman. Ini tidak disadari oleh orang Quraisy bahwasanya Nabi sangat sayang kepada mereka. Inilah yang buat Nabi sangat sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi. Pertama Allah katakan, kami tahu apa yang kau rasakan ya Muhammad. Yang kedua, kata Allah, fa innahum la yukadzibunak.
Ingatlah Muhammad, mereka tidak mendustakan engkau. Mereka tahu kau jujur. Walakinadz zalimina bi ayatillahi jahadun, tapi mereka menentang, orang-orang zalim yang menentang ayat-ayat Allah. Jadi mereka sebenarnya hati mereka beriman, wahai Muhammad. Kau ingat bahwasanya kau tidak pernah dikatakan pendusta, kau selalu dikatakan Al-Amin. Semua mereka mengakui engkau adalah Al-Amin. Jadi jangan kau sangka bahwasanya perkataan mereka itu benar. Mereka itu hanya bohongin. Mereka bilang kau pendusta, mereka bilang kau pendusta Muhammad, tidak benar. Mereka hanya membangkang. Mereka tahu engkau adalah orang yang jujur. Ya. Mereka zalim kepada engkau. Ini Allah apa namanya? Hibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika." Di antara hiburan Allah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Ya Muhammad, bukan cuma kamu yang didustakan. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fasabaru, dan mereka bersabar. Bersabarlah kau seperti mereka. Bukan cuma kamu saja. Nuh sejak awal sudah didustakan. Semuanya didustakan. Nuh, Ibrahim, ya. Semuanya. Musa, semua nabi-nabi didustakan. Dikatakan penyihir. Dikatakan orang gila seperti engkau, wahai Muhammad. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh para rasul telah didustakan oleh kaumnya sebelum engkau, wahai Muhammad. Fasabaru ala ma kudzibu, dan mereka bersabar atas sikap mereka didustakan. Bukan cuma itu, wa udzu, dan mereka juga bersabar atas gangguan yang kaumnya beri kepada mereka. Dan gangguan tersebut sama seperti yang kau alami, ya Muhammad. Gangguan fisik, gangguan mental. Bahkan di antara para nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Seperti orang Yahudi, kata Allah, wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Falima taqtulun anbiya Allahi min qabl in kuntum shadiqin. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi? Kalian, wahai Bani Israel, kalian membunuh para nabi. Di antara nabi-nabi ada yang diganggu secara fisik bahkan dibunuh. Di antara para nabi yang diganggu secara mental. Seperti siapa? Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana saya sering sampaikan kisah ini, Nabi Musa dituduh oleh murid-muridnya. Dikatakan Musa itu punya penyakit di kemaluannya, bahwasanya testisnya membesar, ya, sehingga dia tidak mau mandi sama kita. Ya, itu bayangkan murid-murid kurang ajar menuduh Nabi Musa. Dan lihat Nabi Musa sangat sabar. Makanya ketika Nabi dikatakan kepada Nabi, hadhil kismah ma udila fiha, ya, ma urida biha wajhullah. Pembagian dilakukan oleh Nabi, pembagian ghanimah adalah pembagian tidak ikhlas. Ini pembagian tidak adil. Maka ketika Nabi mendengar perkataan ada orang mengatakan Nabi tidak adil, Nabi tidak ikhlas, ya Nabi sakit hatinya. Nabi manusia. Tapi Nabi berkata, rahimallahu Musa. Laqad udhiya aktsaru min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Sungguh dia telah diganggu lebih daripada ini dan dia bersabar. Di antaranya Nabi Musa ketika dituduh oleh murid-muridnya bahwasanya dia punya penyakit di kemaluan. Sampai akhirnya Allah ungkapkan bahwasanya Nabi Musa tidak demikian. Jadi intinya agar Nabi menjadi lebih tenang, Allah sebutkan bukan cuma engkau saja yang telah didustakan wahai Muhammad, sungguhnya para rasul sebelum engkau juga didustakan, bahkan diganggu, bahkan dibunuh. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa mengganti keputusan-keputusan Allah. Artinya engkau akan ditolong wahai Muhammad. Sabar, engkau akan ditolong. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, mereka akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, telah datang kepada engkau min naba'il mursalin, tentang kabar-kabar para rasul sebelumnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an banyak kabar-kabar rasul, kisah Nabi Nuh, kisah-kisah nabi yang lain, agar nabi bisa bersabar seperti mereka, ya. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana para ulul azmi minar rasul yang bersabar. Inilah di antara Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana kaburaka 'alaika i'raduhum." Ya. Wa in kana kaburaka 'alaika i'raduhum. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala di antara hiburan lagi Allah kepada Nabi, kata Allah, meskipun engkau merasa berat, sangat besar mereka berpaling darimu, wahai Muhammad. Fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama. Kalau kau mampu buat lubang di bumi, bikin lubang tembus ke wilayah yang lain, bikin lubang dari Saudi kemudian muncul di Indonesia misalnya, ya. Aw sulaman fis sama, atau kau bikin tangga sehingga kau naik ke atas langit. Fata'tiyahum bi ayah, kemudian kau datangkan mukjizat dari langit, kau naik tangga ke langit, kau turunkan mukjizat, atau kau tembus bumi, kau datangkan mukjizat bagi mereka. Ya. Allah mengatakan percuma, ya. Jadi
di antaranya Allah jelaskan di antara hiburan Allah kepada Nabi, Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tahu kau merasa berat ketika mereka berpaling. Tapi memang mereka tidak akan beriman." Di antaranya, sebagaimana kau mustahil untuk bikin tangga naik ke langit, mustahil bagimu, dan sebagaimana mustahil kau akan gali bumi tembus ke belahan yang lain, begitu pula mustahil mereka beriman. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, seakan-akan Allah berkata, "Wahai Muhammad, seandainya kau bisa naik tangga ke langit, kau turunkan mukjizat, kau bawa malaikat turun, atau kau masuk ke dalam bumi, kau ambil emas, kau bawa keluar, tunjukkan saya baru masuk dalam bumi, toh mereka tidak akan beriman, percuma. Toh mereka tidak akan beriman meskipun kau datang dengan mukjizat yang mereka tuntut darimu. Karena orang kafir Quraisy mereka minta mukjizat. Ya. Ya, mereka minta mukjizat. Bikinlah ini Muhammad, bikinlah ini wahai Muhammad, bikinlah ini Muhammad. Kata Allah, percuma, mereka tidak akan beriman. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Allah berkata, seandainya Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka di atas hidayah. Fala takunanna minal jahilin. Janganlah kau termasuk orang-orang yang jahil. Tapi Allah tidak berkehendak. Allah tidak berkehendak mereka semua dapat hidayah, maka janganlah engkau termasuk orang yang jahil. Itu jangan kau bersedih dengan kejadian ini. Di sini saya ringkaskan kembali, Allah menghibur Nabi SAW. Pertama, Allah sebutkan Allah tahu apa yang dirasakan oleh hati Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Allah jelaskan engkau bukanlah pendusta wahai Muhammad, dan mereka sebenarnya tahu kau adalah orang jujur, cuma mereka ngeyel, mereka membangkang sehingga mereka bilang engkau pendusta padahal mereka tahu engkau yang jujur. Yang ketiga, Allah hibur dengan mengatakan para rasul juga telah didustakan sebelum engkau wahai Muhammad, bukan cuma engkau saja, dan mereka bersabar dan mereka juga diganggu, ya. Kemudian kata Allah, jangan kau sedih wahai Muhammad, akan datang pertolongan kami sebagaimana pertolongan kami mendatangi para rasul-rasul sebelumnya, dan tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah sebutkan Allah akan ceritakan kepada engkau tentang kisah-kisah para nabi agar kau mengambil pelajaran di kisah-kisah tersebut. Yang keenam, Allah katakan mustahil mereka beriman, wajar jika mereka tidak beriman, bukan karena kau tidak hebat wahai Rasulullah. Engkau sudah sangat sabar, engkau sudah sangat fasih, ya. Engkau sudah sangat niat sangat tulus, sangat ingin memberi nasihat kepada mereka. Engkau sangat sayang kepada mereka, tidak ada yang kurang bagi engkau wahai Muhammad. Cuma hidayah urusanku. Ya. Jadi maksud Allah, jangan kau terlalu bersedih. Inilah poin-poin yang hendaknya kau renungkan wahai Muhammad agar kau tidak terlalu bersedih. Kalau seandainya aku ingin berikan mereka petunjuk semuanya, aku akan beri petunjuk kepada mereka semuanya, tapi aku tidak berkehendak. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima dan juga para pemirsa. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.